Di dalam masyarakat perkawinan campuran sendiri akhirnya bagaimana, Bu? Apakah persoalan-persoalan selesai atau muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pengaturan-pengaturan yang baru lagi? Karena kan 20 tahun ini sudah ini. Persoalannya mungkin ya Mas, karena kan di dalam Nah, setelah Perca kemudian sudah melakukan sosialisasi dan undang-undang ini berjalan hampir dua sudah ini ya, udah 20 tahun sih sudah ya. 20 tahun Agustus Iya, nanti betul. itu di dalam masyarakat perkawinan campuran sendiri akhirnya bagaimana, Bu? Apakah persoalan-persoalan selesai atau muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pengaturan-pengaturan yang baru lagi? Karena kan 20 tahun ini sudah ini. Jadi sudah dipraktekkan undang-undang itu kan, Bu? Iya, iya. Gimana, Bu? Eh, Kalau persoalan tuh kayaknya nggak pernah berkurang, yang pasti bertambah. Kayaknya hidup Iya, kayak gitu ya. hidup kok persoalan melulu ya. Jadi Sudah dibuatin undang-undang yang ini maksudnya menyelesaikan, ada lagi ada, hal baru yang luput. iya. Jadi memang dalam hal ini, iya betul Mas. 20 tahun tuh ternyata kita Ya eh, karena ini hal baru juga kan bagi kita. eh, eh, Indonesia, bagi Indonesia kan kayaknya hal baru juga. kayaknya baru Ternyata baru setelah gini, oh ternyata begini, ternyata begitu. ya, kayaknya kalau kita nginget, kayaknya baru kemarin itu Iya, undang-undang ya, kayaknya karena saking sebegitu agak-agak iya, revolusionernya gitu ya, breaking through-nya luar iya. biasa gitu. Jadi eh, buat kita tuh kayak selalu menjadi titik tolak tolak atau apa, Milestone lah ya. milestone maksud Iya. saya ya, milestone di mana itu kemudian banyak sekali memberikan. Luar biasa sih Mm. Mas, memang undang-undang tentang apa, kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak, karena saya mengalami ya, dulu punya anak 3, setiap anak itu setiap tahun harus eh, ngurus perpanjangan KITAS, Hmm. karena ayahnya juga WNA. WNA, ada yang harus perpanjang KITAS juga Iya, kan setiap tahun. Terus kemudian lahir undang-undang itu yang buat saya, ya ampun, anak saya jadi WNI juga iya. sekarang gitu loh. Maksudnya saat mereka di umur-umur eh, apa namanya, bawah 18, sampai sekarang anaknya udah dewasa semua dan Hmm. mereka udah memilih eh, Kewarganegaranya keluarga sendiri. negaraan sendiri gitu ya. Tapi dulu waktu masih krucil piyik itu kan, kita ibunya tuh perasaan tuh kayak, Iya, wow, anak saya tuh udah nggak usah saya khawatirkan lagi iya, ketika izin tinggalnya habis terus dia mesti gimana gitu. Kalau iya, ayahnya terus nggak dapat pekerjaan atau nggak perpanjang kontrak, kayak kita harus, anak-anak ini bagaimana iya. gitu. Jadi itu sepertinya baru aja kemarin Hmm. gitu ya. Tapi ternyata udah 20 tahun Iya. dan ternyata memang timbul permasalahan Nah, baru-baru apa itu, Bu, ini persoalannya? gitu. Persoalannya mungkin ya Mas, karena kan di dalam perjalanan ini, terutama anak-anak yang kemudian harus memilih ya, itu kan ada kondisi-kondisi selain anak-anak yang luput tadi ya Mas ya, untuk Ya, didaftarkan. Kemudian kan ada, anak yang luput didaftarkan itu kan langsung mereka dianggap WNA. jadi WNA seperti Betul, kasusnya Gloria betul, yang paskibraka. betul. Nah, itu sebenarnya apa namanya, kembali lagi kita nggak bisa bilang itu kesalahannya siapa ya, Ya, tapi yang tetap ya kalau menjadi sosialisasinya korbannya. aja kurang kan Nah, memang bisa terjadi begitu kan, Bu ya? betul, betul. Nah, apa namanya, yang pasti yang jadi korbannya adalah Gloria, Ya. gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa dicari jalan Hmm. keluarnya saat itu, tapi kan yang tidak kelihatan atau Hmm. tidak ketahuan Ya, betul. Gloria-Gloria lain banyak sekali gitu Betul. ya. Nah, itu satu yang luput. Ada juga yang memang juga sudah mempunyai dua kewarganegaraan, tapi ketika harus memilih di usia antara 18 sampai 21, dia juga mengalami apa, keterlambatan atau ketidaktahuan sehingga tidak menjelaskan atau mengajukan eh, apa, Pernyataan ingin jadi keputusan, WNI. ya, Ya. keputusan pernyataan untuk mau menjadi WNI atau memilih menjadi WNA. Nah, itu permasalahan yang timbul
baru-baru ini karena anak-anak yang dulu diatur ini masih Ya, kecil-kecil, sekarang mereka sudah sudah dewasa. dewasa. Nah, Jadi bisa dibilang baru satu angkatan lah ya yang mengalami iya ini dalam iya 20 tahun ini. kayak Dari tadinya mereka masih anak-anak, sekarang udah iya dewasa iya sehingga kita bisa baru lihat satu contoh kasus yang iya utuh gitu ya. iya 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 iya. Oke. Udah Jadi cukup. memang udah saatnya juga memang diubah sih. Iya betul 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 Mas. Jadi udah udah cukup waktu untuk melihat bahwa oh ini Iya, permasalahan ini berarti harus dicari solusi barunya iya nih betul. gitu secara hukum. Nah, kepada anak-anak itu kan kemudian mereka yang menurut hukum di 12/2006 adalah ketika mereka tidak memilih maka mereka otomatis kehilangan warga negara Indonesianya. Ya, Otomatis. Jadi anak-anak ini kemudian berstatus asing tanpa mereka pahami atau mereka ketahui atau mereka sadari, dan hal itu berdampak dalam kehidupan mereka secara langsung gitu. iya, Karena misalnya mereka tinggal di Indonesia, lah mereka kan berarti harus punya izin tinggal. iya. Tiba-tiba harus Sebenarnya mengurus. mereka tahu aja enggak bahwa Iya, mereka itu sebenarnya udah asing. Nah, kalau mereka di luar negeri, mereka juga tetap harus apa namanya melaporkan itu karena dengan adanya laporan misalnya ke KBRI atau ke Konjen, maka ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka langsung bisa diuruskan izin izin tinggalnya tinggal. gitu. Dan hal-hal lain belum lagi kalau kita bicara mengenai konsekuensinya terhadap misalnya, terus mereka gimana di kartu keluarga? Iya, Bagaimana dengan KTP yang udah diterbitkan waktu umur 17 17 tahun? ya. Lalu yang kayak gitu-gitu akhirnya itu sudah melebar ke apa namanya dari status kewarganegaraan melebar ke berdampak ke Administrasi keimigrasian dan ke administrasi administrasi kependudukannya. ke Iya. kependudukan. Jadi hal itu yang akhirnya kemarin memang menjadi fokusnya Perca gitu karena kebetulan memang ini kan lagi mau ada perubahan undang-undang lagi nih Mas. Katanya sih prolegnas prioritas di tahun ini. Dan kemarin teman-teman Perca ini kan sudah ke Komisi 13 juga Iya, menyampaikan aspirasi dalam RDPU ya. iya betul ya. Jadi kita memang sudah menyampaikan secara langsung aspirasi kita. Kita juga sudah membuat fokus group discussion dengan para pakar, akademisi yang semuanya juga sudah memahami memang ini ada permasalahan atau ada eh, kondisi yang memang harus dijawab atau diadres dengan aturan hukum yang lebih solutif gitu ya untuk permasalahan seperti ini. Kemudian kita juga sudah melakukan sosialisasi melalui akun-akun sosmed kami Iya. gitu mengenai pentingnya slogan kita itu adalah sekali Indonesia tetap Indonesia Oh gitu. iya. Nah, jadi di dalam Perca ini ada kelompok kerjanya. Mas Edi juga kenal, ada Ibu Iya. Juliani Iya, Lutan, betul. ada Ketua Ibu sebelumnya. iya, ada Ibu Enggi Holt Iya. dan teman-teman dari perwakilan semua kita terlibat dan ternyata itu memang apa namanya gimana ya Mas? Jadi kita kan karena dengan punya perwakilan di berbagai provinsi, kita ada di 9 provinsi plus di Singapura. Itu kita berhasil mengumpulkan berbagai berbagai Belanja masalah lah mungkin ya. ya berbagai kasus, Ya. berbagai situasi kondisi yang dihadapi anak-anak yang akhirnya membuat permasalahan mengenai kehilangan kewarganegaraan Nah, Indonesia iya. ini menjadi sangat penting untuk menjadi konsideran ya, menjadi pertimbangan ketika undang-undang yang baru ini nanti akan dibentuk gitu. Terutama terkait dengan bagaimana anak-anak perkawinan campuran ABG ya yang terbatas ini kemudian bisa tetap menjadi bagian dari Indonesia sehingga tidak secara otomatis atau langsung kehilangan warga negara Indonesianya ketika ada masalah-masalah administratif atau kondisi administratif yang sebenarnya tidak seharusnya mengalahkan substansinya bahwa dia adalah WNI. bahwa dia adalah
orang Indonesia, Iya. anak Indonesia gitu. Jadi yang utamanya konsep itu ya Mas ya. Jadi sekali Indonesia tetap Indonesia adalah kan Indonesia ini menganut ius Ius sanguinis. sanguinis. Artinya pahamnya adalah keturunan, Iya. ya kan, hubungan darah. Nah, anak ini Punya hubungan darah yang jelas. betul sekali. Jadi Tapi justru maaf Bu, saya potong sedikit. Kalau perca ini apakah khusus perempuan atau ada laki-lakinya oh juga? ada laki-lakinya juga Oh, ada Mas. laki-lakinya Iya. juga. Karena saya Kita berapa kali ketemu kok. Kebanyakan perempuan ya, belum pernah ketemu anggota yang laki-laki. iya, mungkin kebetulan formasi perkawinan campuran memang lebih Lebih banyak banyak. perempuan Indonesia dengan Laki-laki laki-laki asing. asing. Memang kebanyakan Iya, begitu. iya, iya. Tapi kalau laki-lakinya pasti Ada. ada di banyak apa namanya provinsi kita juga ada bapak-bapaknya juga aktif juga, Mas. Cuman memang ya kalau ibu-ibu mungkin suaranya lebih Lebih kencang ya. kenceng karena semangatnya Iya. lebih militan Iya, gitu ya. iya, iya. Dan kita juga tentunya dalam hal ini karena sebagai mayoritas di dalam perkumpulan, jadi Iya, tentu iya. kelihatannya Kelihatan. lebih banyak Lebih perempuan. dominan. Ya, lebih dominan. Jadi itu satu tadi Bu ya, Ya. soal bahwa anak hasil perkawinan campuran ini yang memiliki hak berkewarganegaraan ganda terbatas, itu di undang-undang yang baru itu harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya adalah anak WNI. Ya, Ya. mereka adalah WNI eh, atau bangsa Indonesia Ya. atau anak Indonesia, orang Indonesia, whatever, tapi mereka Indonesia, bagian dari Indonesia. Jadi begitu mereka sekali Indonesia, mereka harusnya tetap Indonesia. Ya. Ketika ada kejadian atau ada kondisi di mana mereka secara administrasi terancam Terancam kehilangan, atau ya. akhirnya kehilangan, quote unquote kehilangan ya, maka itu seharusnya dikedepankan dulu keindonesiaannya Iya. dia, bukan kemudian serta-merta oh nggak bisa, pokoknya kamu telat sehari atau telat 2 hari kamu udah warga negara asing. Iya. Nah, itu kan artinya tidak menghargai atau tidak memuliakan keindonesiaannya dia gitu loh. Tidak menghargai sanguinisnya kita. Exactly. Iya kan? Padahal sebenarnya kan anak ini juga kalau ditanya nih Mas, mereka ini ya mereka mau jadi WNI, ya mereka ingin di sini. Orang anak-anak ini kebanyakan lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini, keluarganya di sini. Mamanya di sini kok. Nah, gitu. Terus tiba-tiba dikasih tahu, oh kamu udah WNA. Loh, gimana caranya gitu loh. Maksudnya ya memang ada secara administratif ada hal-hal yang memang tidak terpenuhi ya. Tapi kan kita harus kembali lagi, ini masalah kewarganegaraan seseorang loh. Ini identitas mendasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan dia. Iya, betul. Gitu. Tiba-tiba dia kalau jadi orang asing, tiba-tiba nggak bisa bekerja di sini. Nah, siapa yang mau terima fresh graduate misalnya? Exactly. Iya kan? Iya, betul. Jadi itu maksud kami. Jadi dalam hal ini aspirasi yang paling utama dari Perca yang kami usung dan sudah kami ajukan kepada pembuat kebijakan adalah bahwa yaitu tadi sekali Indonesia tetap Indonesia. Jadi secara aturannya ya itu harus ditinjau lagi bagaimana agar kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu tidak semudah itu. Karena kedaulatan Indonesia ini harusnya lebih besar daripada negara asingnya gitu. Sekarang kalau negara di luar itu susah sekali melepaskan kewarganegaraannya dia sendiri. Kenapa ini Indonesia gampang sekali? Apakah kita tidak ingin menghargai atau menghormati betapa pentingnya sehingga ketika kamu mau keluar dari Indonesia ya nggak bisa segampang itu gitu. Tapi untungnya saya beberapa hari yang lalu baca berita itu kalau nggak salah Direktur AHU Pak Widodo itu entah dirjennya entah Pak direkturnya saya lupa itu ada pernyataannya di media bahwa di RUU baru nanti kehilangan itu termasuk yang diperketat, memperoleh dan kehilangan itu akan diperketat agar demi kepentingan nasional, menjaga kepentingan nasional dan juga salah satunya yang kehilangan itu diperketat maksudnya adalah
tidak akan semudah itu Oke. orang hilang. Nah, Bagus itu ya kalau gitu ya. artinya ada perkembangan yang cukup positif itu. Iya, benar. Artinya mereka sudah bicara-bicara nih. Iya, Aspirasi dari Perca artinya sudah masuk itu. betul, betul. Karena kan ada juga yang misalnya kalau berada di luar negeri 5 tahun tidak Tidak melapor, melapor, ya. itu juga kehilangan kayak gitu. Buat saya, Kasihan tuh TKW, nah buat saya, TKI. buat kami ya di Perca, ya mungkin harus ada tetap let's say masa transisi atau apalah itu yang membuat eh, si administrasi ini bisa diluruskan atau dibereskan tanpa harus orang itu menerima konsekuensinya langsung gitu loh, Mas. Iya. Ya kan? Apalagi kalau ada kewajiban-kewajiban misalnya harus datang ke KBRI. Padahal luas sebuah negara Betul. kan tidak sempit misalnya anggaplah Jakarta gitu ya. Iya, Jakarta iya, sudah iya. luas tapi nggak sesempit ini juga gitu. Iya. Kalau namanya negara bisa jadi dia bekerja di ujung sana, Iya, iya. KBRI cuma ada satu, Iya. ya dia belum tentu sempat untuk mengurus misalnya beliau bekerja gitu TKI Iya. gitu ya, atau nggak usah jauh-jauh di Malaysia Iya. kerjanya di perkebunan sawit di tengah hutan, Iya. tiba-tiba harus ke Kuala Harus Lumpur. Kuala Lumpur, ya, Belum betul. tentu dia di Malaysia tapi yang di kepulauannya itu yang di Kalimantan. Iya. Ya kan bisa. Itu kan kadang-kadang memang Iya. harus ada juga aturan yang membuat hal-hal administratif ini menjadi bisa dilakukan mungkin jarak jauh atau bagaimana lah ya. Iya. Apalagi sekarang kan kalau di kependudukan sudah ada namanya IKD, Iya. Identitas Kependudukan Digital. Kalau dia warga negara Indonesia, kalau dia ke luar negeri sudah punya IKD, mungkin itu bisa menjadi jalan keluar gitu untuk Iya. mengurus, nggak harus datang gitu ya. Betul. Setahu kami memang sebenarnya sih pemerintah Indonesia sudah beberapa punya digitalisasi ya untuk itu. Kayak KBRI itu punya Peduli WNI. Ya, Peduli Nah, WNI. itu juga untuk segala-gala urusan seharusnya udah bisa. Cuman ya itu tadi Mas, masalahnya kan ketika ada satu layanan atau satu akses yang bisa digunakan, tapi orangnya tetap nggak tahu secara hukum, Nah, iya. aturan yang nggak tersosialisasikan Iya. dengan baik, kan akhirnya juga jadi tidak bisa memanfaatkan itu ya. Walaupun saya akui bahwa willingness atau Kehendak politiknya lah sudah ya dari jelas. pemerintah itu udah jauh lebih baik lah ya Iya. sekarang. Jadi kalau ada satu aturan baru atau kebijakan-kebijakan yang mengalami perubahan secara teknis, misalnya sekarang kalau dulu kan kalau mau mengurus visa itu atau izin tinggal harus langsung datang, sekarang bisa lewat Sistemnya itu. visa.imigrasi.go.id itu. Iya. Nah, kayak itu sekarang pemerintah jauh lebih baik sih. Mereka aktif. Perca juga sering diundang. Jadi Perca ini memang akhirnya menjadi salah satu mitra pemerintah. Iya. Karena user langsung ya. Karena user langsung ya. Iya. Jadi kita menjadi mitra pemerintah ketika pemerintah mau mengadakan misalnya ke keimigrasian, Bu, bisa nggak kami mau datang nih, mau ada sosialisasi mengenai ini, tolong diundang anggota Perca ya. Kita dengan senang hati. Jadi kami dalam hal ini juga memang sebagai mitra, makanya kita kalau ke pemerintah kami datang sebagai pihak yang bukan hanya memberikan atau meminta satu perubahan atau mendorong satu aspirasi, bukan hanya itu gitu. Tapi kita juga datang dengan feedback, dengan masukan, dengan input, karena ya itu kita tuh berada langsung Di grassroots. Iya, melihat persoalan nyata dari aturan-aturan yang diterapkan kan begitu. Betul. Jadi ada timbal baliknya juga. Kita nggak hanya datang dengan Pak, kami minta ini supaya dirubah ini, ya nggak seperti itu saja gitu. Kita juga datang dengan feedback yang positif maupun yang negatif, sehingga itu menjadi masukan yang konstruktif buat pemerintah gitu. Terus kalau selain hal itu ada aspirasi Perca lain nggak yang terkait dengan RUU Kewarganegaraan ini? Nah, RUU ini aspirasi yang satunya lagi adalah untuk masalah pewarganegaraan, Mas. Ya, jadi pewarganegaraan itu dari naturalisasi ya. Naturalisasi. Jadi dari pengalaman kita kemarin, jadi ternyata memang
apa namanya aturan pewarganegaraan ini menurut kami masih agak lucu, tapi nggak lucu sih. Jadi maksudnya gini, ketika orang asing akan menjadi warga negara Indonesia, orang asing murni itu dikenakan diterapkan satu persyaratan dan Ya, satu proses tertentu ini ya. ya. Oke, Misalnya tinggal 5 tahun berturut-turut, 10 tahun betul, tidak berturut-turut, betul. memiliki Iya, pekerjaan, bla iya, bla bla ya, gitu ya. ada hal-hal yang harus dia Ya, penuhi, prosedural yang harus dipenuhi. Oke. prosedural. Nah, kemudian selain itu adalah ada perbedaan untuk orang asing yang menikah Orang Asia menikah, dengan oke. WNI. Ya, Oke, dipermudah itu tentunya. agak dipermudah Ya, karena di situ antara lain persyaratannya lebih ya, mudah dan biayanya juga lebih murah. murah. Oke. Jadi ada perbedaan jauh lebih murah. Biayanya nggak sampai sepertiganya dari yang orang asing Murni. murni. Nah, tapi kemudian ketika kita melihat anak-anak perkawinan campuran yang tadinya tuh berkewarganegaraan ganda terbatas, kemudian karena satu dan lain hal mereka menjadi Jadi, WNA karena mungkin waktu itu masih sekolah ya, gitu ya di luar negeri, maka ketika ingin kembali. ingin menjadi WNI, maka dia diberlakukan undang-undang yang sama dengan orang asing murni ini. Oh, Nah, ini buat kita aneh. janggal itu. Ya, yang lucu tapi nggak lucu itu. Iya, lucu Jadi tapi menyedihkan. tepatnya itu. Iya. Jadi kok Itu mirip ini, Bu. Mirip apa? Kalau eh, itu ada rumah kosong, ya. tapi banyak penghuninya. Itu kan mirip. Ini kita mau masuk ini nih apa sesi horor. Iya. Ya, banyak penghuni ya. Jadi kita berpikirnya loh kok gitu gitu Hmm, karena dianggap anak-anak ini masuk pokoknya mereka tuh masuk koridornya tuh kalau orang antrian tuh antrian WNA WNA. murni yang ini antrian WNA yang menikah kawin campur Iya. lah Jadi anaknya malah lebih susah dari bapaknya dong. biayanya juga lebih mahal dari bapaknya Oh. maksudnya Padahal bapaknya nggak ada Indonesia-Indonesianya tuh. iya, Iya kan? Ini ada Indonesia-Indonesianya. betul jadi akhirnya kita ngeliat loh ini gimana sih kok kayak gini gitu. Hmm. Yang menyulitkan adalah ketika lebih ke prosesnya Mas, karena prosesnya itu akan melibatkan lembaga-lembaga lain atau instansi lain yang kemudian sangat apa ya, sangat Panjang urusannya. panjang, Iya, karena sangat WNA panjang. murni kan sampai Betul, presiden. betul, betul, Intinya suratnya betul. kan. Iya. Jadi akhirnya itu yang menjadi fokus kita Oh juga ya, gitu. Karena buat itu kita sangat masuk akal. iya, karena pewarganegaraan anak yang tadinya dia juga WNI loh, anak Mm-mm. ini. Jadi mau dibilang ex-WNI, dia bukan hanya ex-WNI. Ya. Bukan sebenarnya kalau dia anak-anak kami yang berkewarganegaraan ganda dibilang ex-WNI, kami agak kurang setuju, Hmm. Mas. Karena gini, yang namanya ex-WNI adalah yang tadinya full WNI, WNI setelah dewasa, kemudian dia mengambil sumpah ya, untuk menjadi WNA. Itu ya, ex-WNI buat ya, kami. Kalau anak-anak ABG yang kemudian menjadi WNA, itu tetap anak WNA dalam keluarga kawin campur. iya, Bedanya di betul. situ menurut kita. Karena Iya, mereka nggak pernah ngambil sumpah kok. iya, Mereka memang asing dan Indonesia dua ya sejak iya. lahir. Kemudian di satu saat mereka Menjadi harus WNA, menjadi WNA itu karena ada kondisi yaitu tadi ya, kebanyakan karena lagi sekolah di luar negeri. Ketika dia mau menjadi WNI lagi, dia itu sebenarnya tidak bukan tidak sama, memang tidak bisa disamakan iya, dengan WNA murni. Karena anak-anak ini masa harus dikenakan semua aturan-aturan keimigrasian yang iya, sama, kemudian biaya yang jauh lebih iya, besar daripada kalau pasangan yang menikah dengan WNI, kemudian juga prosedur yang luar biasa panjang, sementara sekali lagi-lagi ini sekali Indonesia tetap Indonesia. iya, betul, Anak ini kan anak Indonesia, betul. anaknya dia tuh cuman ada jeda berapa tahun dia kuliah di sana terus balik lagi mau jadi WNI lagi karena dia juga waktu kehilangan WNI-nya dia juga nggak tahu gitu ya Iya, kebanyakan. Ya gitu deh Mas. Jadi itu pewarganegaraan. Sekali lagi jadi memang fokus kami lebih banyak di anak iya, dari keluarga perkawinan campuran yang dalam hal ini eh, itu tadi mengalami
banyak kondisi yang berdampak pada status kewarganegaraannya, terutama ke WNI-nya gitu. Itu yang kita sudah tuangkan di dalam aspirasi yang kita sampaikan DPR. ke DPR. Jadi 2 ya Bu ya? Fokusnya 2 di situ. Fokusnya 2 di Ya, situ. ya. Tentunya ada hal-hal lain yang mungkin lebih spesifik ya, tapi Ya, fokusnya 2 di situ. 2 di situ. Ya.